Pemain baru Lakers ini terlihat sangat gendut dan seperti seorang nolep parah. Tapi coba lihat ini. Instead, they'll play through Avila. Off the spin. Oh, no! He did, just took it away. McContry got it up top. That's good. Bailey looked to post him up. Oh, what a feed! The no-look. He's had 4 blocks as well as McContry coming off the alley. Namanya adalah Robbie Avila. Karena penampilannya, dia mendapatkan banyak sekali julukan plesetan dari para fans. Mulai dari Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Larry Nerd, Larry Bird, Shaquille O'Neal, dan masih banyak lagi. Semua julukan itu memang kesannya agak ofensif. Namun Avila nggak baper dan tidak menanggapinya dengan serius. Justru dia menganggap kalau semua itu sangat lucu. Tapi seperti yang sudah kalian semua lihat tadi, orang ini nggak cuma viral karena penampilan dan julukan unik-uniknya saja. Dengan tinggi 208 cm dan berat badan 109 kg, Avila merupakan salah satu pemain yang solid dan ditakuti seluruh Amerika sebelum masuk ke NBA. Musim lalu, dia berhasil memimpin tim kampusnya St. Louis sampai bisa lolos ke turnamen nasional atau March Madness. Bahkan mereka berhasil membantai Georgia di ronde pertama dengan skor akhir 102-77, di mana Avila mencetak 12 poin, 5 rebound, 5 assist, dan 2 blok dengan efisiensi yang tinggi. Langkah Avila dan St. Louis memang terhenti di ronde kedua, tapi saat itu yang mengalahkan mereka adalah Michigan, kampus yang pada akhirnya jadi juara nasional. Tapi masih ada banyak hal yang jauh lebih menarik dari sosok Robbie Avila ini. Musim lalu, Avila bisa dibilang telah mendominasi tim-tim di sekitar wilayah kampusnya. Bagaimana tidak, namanya sampai dinobatkan sebagai Atlantic 10 Player of the Year dan First Team All-Atlantic 10. Secara sekilas tampangnya memang sangat mudah untuk diremehkan, tapi ternyata dia sudah mendapatkan banyak pengakuan sebagai pemain terjago di lapangan. Tapi sebenarnya sehebat apa sih seorang Robbie Avila ini? Apakah permainannya cocok untuk NBA? Dan apakah dia bisa mendapatkan kesempatan yang berarti bersama Lakers? Sebelum kita mulai membahas dan menganalisis cara bermainnya, ada baiknya kalau kita memahami terlebih dahulu bagaimana perjalanan Avila sampai dia berada di titik ini. Perjalanan Robbie Avila sebagai pemain basket dimulai di Oak Forest High School. Di sana, orang-orang hanya menganggapnya sebagai orang culun biasa yang kebetulan punya hobi bermain basket. Tidak ada sesuatu yang spesial dari permainannya. Berbeda dengan prospek-prospek SMA lain yang jauh lebih menarik dan menyita perhatian, khususnya dalam hal atletisme. Tapi hal-hal yang gak dianggap menarik dari Avila itu justru menjadi senjata rahasianya untuk menjadi pemain terpenting di lapangan. Dia memang pemain center yang gendut dan kurang lincah, tapi kemampuan syutingnya cukup impresif. Dan dia punya IQ yang tinggi di lapangan. Itu membuatnya mampu mencatat rata-rata 25,5 poin dan 11,5 rebound per game pada tahun ketiganya, serta 23,9 poin, 10,6 rebound, dan 2,1 steal dan 2 blok per game pada tahun terakhirnya. Meski statistiknya terlihat menggiurkan, para pencari bakat hanya menilainya sebagai prospek bintang 3. Ya mungkin menurut mereka badannya yang berisi itu masih kurang ideal untuk kompetisi di NCAA. Tapi satu pelatih berikut ini berpikir sebaliknya. Josh Scherz, yang pada saat itu dipercaya sebagai pelatih Indiana State University, pernah mendatangi game Robbie Avila karena dia membutuhkan pemain seperti Nikola Jokic di timnya. Meski pergerakan Avila sangat lambat, Scherz sangat terkesan dengan shooting dan playmakingnya. Scherz menganggap aspek-aspek itu sebagai kekuatan utamanya, tapi ternyata dugaannya salah total. Karena setelah berkesempatan untuk berbicara dengan Avila, dia baru menyadari kalau bagaimana cara dia berpikir adalah senjatanya yang paling tajam. Scherz merasa Avila adalah pemain yang sempurna, sehingga dia merekrut Avila untuk bermain di Indiana State. Selama 2 tahun di sana, performa Avila sesuai dengan harapan Scherz. Pada tahun keduanya dia berhasil mencatat rata-rata 17,4 poin, 6,6 rebound, dan 4,1 assist per game. Indiana State pun berhasil mencatat rekor 17-3, dan di momen inilah nama Robbie Avila mulai viral. Awalnya dia dikenal dengan julukan Larry Bird karena sang legenda Larry Bird dulunya pernah bermain di kampus ini. Selain itu, panggilan seperti College Jokic dan Baby Jokic juga mulai bermunculan di sosial media karena gaya bermain dan karakteristik tubuh mereka yang serupa itu. Tapi semua itu ternyata masih belum ada apa-apanya, karena yang setelah inilah yang bakal membuat Avila semakin terkenalnya bukan main. Setelah tahun keduanya selesai, Scherz pergi ke Indiana State karena dia direkrut oleh St. Louis University. Avila pun memilih untuk mengikutinya ke kampus itu karena dia sudah sangat mempercayai Scherz. Rasa percaya satu sama lain inilah yang berhasil membuat Avila untuk membuktikan dan memamerkan potensinya. Pada tahun pertamanya di St. Louis, sekaligus tahun ketiganya di NCAA, Avila tetap solid dengan torehan 17,3 poin, 6,9 rebound, dan 4 assist per game.
Catatan statistiknya pada musim lalu memang menurun, tapi itu bisa disebabkan karena ada banyak prospek yang lebih hebat di samping Avila, sehingga beban untuk menggendong tim tidak sepenuhnya ditaruh di punggungnya. Kontribusi dari Avila pada tahun terakhirnya pun sebenarnya sangat terasa, karena berkat kehadirannya sebagai fasilitator, St. Louis berhasil memulai musim reguler dengan rekor 2-4-1 dan mengakhirinya dengan 29 total kemenangan, terbanyak dalam sejarah program basket mereka. Sekarang, seperti apa detail gaya bermainnya di lapangan dan apa yang sebenarnya membuatnya spesial? Pertama-tama, gue berani bilang kalau Avila adalah pemain yang versatile atau bisa melakukan apa saja. Tapi versatile yang gue maksud adalah versatile dalam hal pick and roll. Dalam pick and roll, ada dua pemain yang terlibat, satu sebagai rollman dan satu sebagai screener. Umumnya, seorang center akan lebih condong sebagai screener. Tapi Avila, dia bisa melakukan dua-duanya, dan itu sudah menjadi menu makanannya sehari-hari. Bahkan faktanya, musim lalu Avila adalah salah satu dari 4 pemain di seluruh NCAA yang bisa mengumpulkan setidaknya 80 poin sebagai screener dan 30 poin sebagai rollman. Dalam beberapa momen, Avila bisa saja bermain sebagai point guard yang sudah membawa bola dari ujung lapangan. Avila juga cukup hebat dalam hal shooting, sehingga menembak 3 point sambil mendribble bola setelah menerima screen dari rekan setimnya bukanlah masalah baginya. Tapi, ada satu strategi shooting yang lebih menarik yang Serge gunakan untuk Avila. Dia sering mengarahkan pemain-pemain untuk sudah melakukan screen di momen bola sudah mencapai tengah lapangan. Screen itu ditujukan untuk Avila agar dia bisa langsung menembak 3 point secara wide open. Ini adalah strategi yang sama seperti Oklahoma City Thunder pakai untuk Chet Holmgren. Dan selama ini strategi ini efektif untuk Avila karena nggak banyak big man yang terbiasa untuk waspada terhadap garis 3 point secepat itu dalam sebuah possession. Kehebatannya dalam menembak bola ini pun menciptakan spacing yang ketat untuknya. Sehingga ini membuka ruang untuk salah satu kemampuan terhebatnya untuk bersinar, yaitu playmaking. Avila bakal sering berdiri di luar garis 3 point untuk menarik musuhnya menjauh dari ring. Dengan ini, para rekan timnya bisa leluasa untuk melakukan cutting dan Avila selalu punya cara untuk menemukan mereka di sana. Ini salah satu contohnya. Semua pemain St. Louis termasuk Avila berada di luar garis 3 point. Di momen ini, kebetulan musuh yang menjaga salah satu rekan setimnya berhasil kegocek dan kehilangan keseimbangan. Sehingga dia bisa menjauh dari musuh dan melakukan layup dengan mudah setelah bola dipassing oleh Avila. Avila adalah orang yang sangat sabar dan perhitungan tentang waktu, dan itu membuat seluruh passingnya tepat sasaran. Di tengah berusaha untuk mengatur opsi terbaik untuk rekan setimnya, dia juga sering tiba-tiba memutuskan untuk mencetak skor sendiri, sehingga permainannya tidak bisa ditebak begitu saja. Dengan demikian, secara offense, dia bisa playmaking, memanfaatkan pick and roll baik sebagai rollman atau screener, dan bisa shooting baik setelah melakukan dribble atau hanya sekedar berasal dari passing rekan setimnya. Tapi apakah semua itu bisa membuatnya bersinar di NBA? Atau setidaknya bersama Lakers pada musim ini? Untuk sekarang, Avila cuma terikat dalam kontrak Exhibit 10 bersama Lakers. Buat kalian yang belum tahu, kontrak itu sifatnya tidak terjamin dan biasanya tim-tim NBA memberi kontrak itu agar dia bisa ikut berpartisipasi di Summer League, training camp, dan pertandingan-pertandingan pramusim. Setelah pramusim berakhir, sebagian besar pemain dengan kontrak Exhibit 10 gak bisa masuk ke dalam roster terakhir tim yang sudah resmi untuk musim reguler. Dalam kondisi ini, biasanya mereka akan dipindahkan ke skuad afiliasi dari tim itu di NBA G League. Untuk Avila, kemungkinan besar dia akan berada di jalan itu. Di Summer League ini, performanya masih kurang meyakinkan dan terlalu lambat. Menurut gue, agar dia bisa bertahan di NBA, dia harus benar-benar menguasai kemampuannya itu sampai di level Nikola Jokic. Dan dia masih belum bisa menunjukkan itu sejauh ini. Mungkin permainannya akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu bersama tim G League Lakers, sehingga masih ada kesempatan baginya untuk mendapatkan slot roster Lakers suatu saat nanti. Dan yang terpenting, tampangnya memang seperti kita orang-orang biasa, tapi langkahnya sudah lebih jauh melebihi ekspektasi. Dia bisa bermain di NBA bukan tanpa alasan kan pastinya. Gue berharap Robbie Avila bisa tampil lebih hebat di sana dan membuktikan kepada semua orang bahwa dugaan-dugaan buruk terhadapnya salah total. Nah, tapi kalau menurut kalian, apakah Avila bisa menjadi seorang pemain yang solid di NBA? Nah, coba dong tulis di komen. Itulah episode kali ini. Anyway, custom design jersey apapun free cuma di Easy Sportswear, brand apparel basket nomor 1 di Indonesia. Mumpung satu style masih cuma 100 ribuan, gas pantengin aja all shopnya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.